Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan meneruskan resep lambung dan dispepsia. Sekarang seri ke-10, yaitu resep jamu untuk penyakit batu empedu. Kenapa batu empedu ini dimasukkan dalam seri lambung dan dispepsia? Karena memang gejala-gejala yang ada pada lambung itu bisa dikategorikan sindrom dispepsia, sobat sehat sekalian. Nah, batu empedu atau cholelithiasis ini itu penyebabnya apa sih, sobat sehat sekalian? Jadi batu empedu adalah kondisi yang dimana ditandai dengan sakit perut mendadak. Sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu empedu di kantung empedu kita. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, seperti ini, sobat sehat sekalian, ya. Biar sobat sehat sekalian bisa menjadi lebih paham tentang penyakit batu empedu ini. Nah, penyakit batu empedu ini juga bisa terjadi di saluran empedunya. Jadi di samping di kantung empedunya juga bisa terjadi di saluran batu empedunya ini, sobat sehat sekalian. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan kita, sobat sekalian, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi kita. Kemudian sebagian besar batu empedu ini itu terjadi karena endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu. Jadi batu empedu ini juga bisa diakibatkan dari kolesterol yang mengeras yang terjadi di kantung empedu atau di saluran empedu kita. Di dalam kantung empedu terdapat cairan yang disebut sebagai cairan empedu berperan dalam pencernaan lemak. Jadi empedu ini sangat penting sekali, sobat sekalian, dalam proses pencernaan lemak. Batu empedu akan terbentuk ketika cairan empedu tersebut mengeras. Jadi cairan empedu kita bisa mengeras. Nah, itulah awal mula terjadi batu empedu. Ukuran batu empedu ini bisa bermacam-macam, mulai dari yang kecil-kecil butiran hingga sebesar bola pingpong, sobat sehat sekalian. Jadi memang mungkin waktu kecil-kecil ini belum terbentuk lama. Ketika sudah membesar seperti bola pingpong, ini pembentukannya sudah melalui fase atau proses yang lama. Nah, cairan empedu yang mengeras dan menjadi batu tersebut memiliki jumlah yang bervariasi. Jadi ada yang mungkin 1, ada yang mungkin 2, mungkin ada lebih dari 3, sobat sehat sekalian. Seseorang bisa memiliki banyak batu di kantong empedunya atau cuma 1, sobat sehat sekalian, di kantong empedunya. Nah, sekarang kita berbicara tentang penyebabnya. Apa sih penyebab dari batu empedu ini? Jadi batu empedu bisa terjadi, sekali lagi, karena endapan kolesterol yang mengeras dan tertimbun dalam cairan empedu. Jadi batu empedu ini terjadi karena lemak kolesterol, sobat sehat sekalian. Nah, ini terjadi karena ketidakseimbangan antara senyawa kimia dan kolesterol dalam cairan empedu tersebut. Ketika seseorang memiliki batu empedu, biasanya penanganannya khusus itu tidak dibutuhkan. Karena umumnya batu empedu itu tidak menimbulkan rasa sakit, sobat sehat sekalian. Jadi memang batu empedu pada umumnya ya tidak menimbulkan rasa sakit. Namun apabila batu empedu ini menyumbat saluran empedu, maka pengidap batu empedu akan mengalami rasa sakit. Jadi ketika di kantung empedu itu belum mengalami rasa sakit, tetapi ketika sudah menyumbat saluran empedu kita, itu rasa sakit akan mulai muncul di bagian kanan perut kita. Jadi ini sebelah bagian kanan, sobat sehat sekalian. Jadi perut bagian kanan itu datang secara tiba-tiba atau disebut kolik biliar. Jadi datang terus kemudian tiba-tiba sakit sekali terus kemudian hilang. Nah, itu sobat sehat sekalian penyebab dari batu empedu. Kemudian gejalanya apa sih? Nah, umumnya sekali lagi batu empedu ini ketika awal ini tidak menimbulkan gejala-gejala sakit. Namun apabila batu sudah menyumbat sekali lagi saluran empedu kita, itu sudah mulai gejala kita rasakan karena sudah menimbulkan rasa sakit,
yang datang secara tiba-tiba. Nah, manakala batu empedu sudah menyumbat di saluran empedu kita, maka kita akan mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama itu sakit perut yang terus-menerus, ya, sakit perut sebelah kanan yang datang terus-menerus atau hilang timbul. Jadi datang sakit kemudian hilang, terutama beberapa saat setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Jadi ketika kita makan misalnya gorengan, ya, lemak trans, terus kita kemudian makan rasa sakit itu muncul mendadak. Jadi makanan yang tinggi lemak itu bisa menimbulkan rasa sakit ketika kita sudah terkena batu empedu. Berikutnya sakit kuning, sehingga batu empedu ini bisa mengakibatkan kita terkena sakit kuning, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya timbul demam. Nah, jika ada infeksi di saluran empedu kita, ya kalau bahasa Jawanya di sini meriang lah. Jadi ada demam jika saluran empedu kita sudah tersumbat oleh batu itu dan menimbulkan infeksi. Nah, ini biasanya demam ini akan muncul manakala sudah ada infeksi di saluran empedu kita, sobat sehat sekalian. Kemudian gatal-gatal pada kulit, ya, karena akhirnya sistem metabolisme kita terganggu, terutama sistem lemak, sehingga sistem-sistem yang lain terganggu, sobat sehat sekalian, sehingga menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Kemudian berikutnya, karena ada rasa sakit di perut sebelah kanan kita itu tadi, mengakibatkan kehilangan nafsu makan, sobat sehat sekalian. Dan yang terakhir, mual dan muntah. Ya, jadi orang yang terkena batu empedu yang sudah menyumbat saluran empedu, ya, itu mengakibatkan mual dan muntah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang faktor risiko siapa saja sih orang yang bisa terkena batu empedu? Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan ini berdasarkan catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang kami kumpulkan, sobat sehat sekalian, untuk kita berbagi pengetahuan agar kita tidak terkena, ya, sobat sehat sekalian, batu empedu. Sekarang yang pertama, faktor-faktor yang berisiko terkena batu empedu, yang pertama faktor usia. Nah, kalau ini memang agak sulit nih dihindarkan. Jadi memang bertambahnya usia itu mengakibatkan risiko penyakit batu empedu ini meningkat, karena umumnya penyakit batu empedu ini dialami oleh orang yang berusia di atas 40 tahun. Nah, sehingga sobat-sobat sehat sekalian yang usianya sudah di atas 40 tahun, ya berhati-hati, dijaga betul pola makannya, dijaga betul kesehatannya, karena salah satu faktor risikonya adalah terkena batu empedu. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini bukan kata saya, ini sobat sehat sekalian, ini kami kumpulkan sekali lagi data-datanya. Bila dibandingkan pria yang jenis kelamin, wanita memiliki resiko 2 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit batu empedu ini, sobat sehat sekalian. Jadi wanita jauh lebih berisiko terkena batu empedu dibandingkan pria. Berikutnya, faktor risiko yang dapat memicu terjadinya batu empedu adalah dampak dari kelahiran. Nah, begini sobat sehat sekalian, wanita yang pernah melahirkan itu memiliki risiko lebih tinggi terkena batu empedu daripada pria. Jadi perubahan hormon, sebabnya apa? Perubahan hormon pada masa kehamilan bisa saja meningkatkan kadar kolesterol dan menyebabkan terjadinya batu empedu, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini salah satu yang memang kita harus hindari, obesitas. Jadi pengaruh berat badan atau obesitas ini dapat meningkatkan seseorang berisiko terkena batu empedu, sobat sehat sekalian. Berikutnya, faktor risiko yang bisa mengakibatkan batu empedu, sobat sehat sekalian, itu pemakaian pil kontrasepsi yang hormonal, ya. Jadi beberapa riset menyatakan pemakaian pil kontrasepsi yang hormonal ini bisa menjadi penyebab terjadinya batu empedu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang komplikasi yang berkaitan dengan penyakit batu empedu. Manakala batu empedu ini kita biarkan begitu saja, walaupun rasa sakit ada, tapi kita biarkan. Dan komplikasinya, sobat sehat sekalian, yang berkaitan dengan batu empedu
adalah rasa sakit perut yang luar biasa. Jadi sakit perut dari pagi sampai malam, bahkan setiap hari. Nah ini komplikasi manakala batu empedu kita biarkan begitu saja. Terus kemudian demam yang tinggi. Nah ini jelas ketika sudah ada peradangan atau iritasi, ini kita akan mengalami demam. Dan demam yang diakibatkan sobat sehat sekalian itu sangat tinggi. Kemudian penyakit kuning ya atau liver, ini juga terjadi akibat pembiaran batu empedu pada kita. Jadi batu empedu yang kita derita, kita biarkan dapat menimbulkan komplikasi seperti sakit kuning. Kemudian berikutnya, karena empedu kita berdekatan dengan pankreas, jadi batu empedu ini bisa mengakibatkan pankreatitis akut. Jadi apabila batu empedu masuk dan menghambat saluran pankreas, jadi bukan aja di saluran empedu, tetapi ketika bertemunya nih saluran empedu dan saluran pankreas, ini mengakibatkan pankreatitis. Dan ini akan menyebabkan sakit perut yang akan terus bertambah parah sobat sehat sekalian. Nah oleh karena itu ya sobat sehat sekalian, betul-betul dijaga jangan sampai kita kena batu empedu, apalagi terkena pankreatitis akut. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi penyakitnya sudah, terus kemudian penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan siapa saja yang faktor risiko yang terkena batu empedu. Sekarang tentang resep jamunya ya, ini jadi pokok dari video ini adalah resep jamunya. Jadi resep jamu ini yang pertama untuk memecah batu empedu, baik batu empedu yang masih ada di kantung empedu atau yang sudah masuk ke saluran empedu. Jadi resep jamu ini untuk memecah batu empedu. Kemudian yang kedua, mengeluarkan batu empedu itu dari luar tubuh kita. Jadi batu empedu yang ada terus kemudian bisa dipecahkan, pecah secara kecil-kecil sehingga nanti bisa terlarut dalam metabolisme kita sehingga bisa keluar dari tubuh kita. Yang terakhir, tujuan dari pembuatan resep jamu ini adalah untuk meringankan gejala yang berkaitan dengan batu empedu ini, baik tadi sakit perut atau demam tinggi yang kita rasakan. Nah ini, jadi resep ini bertujuan untuk meringankan gejala yang diderita oleh orang yang terkena batu empedu. Nah sobat sehat sekalian, resep ini untuk penyakit batu empedu yang ringan. Kalau yang berat dan ada komplikasi terhadap penyakit lain, itu ya harus datang ke sini supaya nanti kami bisa membuatkan ya, Merapi Pharma bisa membuatkan sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian, sesuai pemeriksaan dokter, dan waktu datang ke sini nanti akan kami buatkan sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian. Sekali lagi, resep ini hanya untuk penderita yang ringan. Untuk yang berat silakan datang ke Merapi Pharma ya. Yang berat itu yang ada komplikasi lain. Dan tentunya ya sobat sehat sekalian, yang sudah dilakukan pemeriksaan, jangan meriksa sendiri ya sobat sehat sekalian ya, dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau di dokter, benar bahwa sobat sehat sekalian terkena batu empedu. Nah sekarang bahan-bahannya atau tanamannya untuk resep batu empedu ya, perhatikan ya sobat sehat sekalian. Kalau kemudian sobat sehat sekalian sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya, itu bisa datang ke Merapi Pharma, akan kita persiapkan karena di Merapi Pharma juga menyediakan bahan-bahan jamu yang bisa didapatkan atau dibeli oleh konsumen yang datang kemari. Bahan pertama yang untuk penyakit batu empedu ini adalah akar alang-alang. Nah, kalau akar alang-alang mudah ya sobat sehat sekalian. Pohon alang-alang kan biasanya di tegalan, di ladang, di lereng-lereng, bahkan di dekat tepi pantai juga pohon alang-alang ada. Ini nama latinnya Imperata cylindrica, nama simplicianya itu Imperata rhizoma. Jadi yang kita pakai itu memang bahasa dagangnya itu akar alang-alang, tetapi sebetulnya itu rhizomnya, rimpangnya daripada pohon alang-alang. Makanya nama simplicianya atau nama bahan adalah Imperata rhizoma sebanyak 30 gram. Kemudian meniran, nah, pohonnya seperti apa meniran? Seperti ini, nama latinnya Phyllanthus niruri.
nama simplicianya karena dipakai seluruh bagian tanaman daripada tanaman meniran ini adalah Phyllanthi herba. Pohonnya seperti ini ya sobat sehat sekalian ya. Jadi meniran ini yang digunakan bukan hanya daunnya, seluruh bagian tanamannya. Jadi termasuk daun, bunga, biji, batang, dan akar. Makanya disebut nama bahannya Phyllanthi herba. Sebanyak berapa? 30 gram. Kemudian yang ketiga Sambiloto, Andrographis paniculata, nama latinnya, nama simplicianya Andrographis herba, sebanyak 50 gram. Nah, pohonnya seperti apa? Seperti ini. Jadi karena digunakan adalah herba, berarti seluruh bagian tanamannya ya sobat sehat sekalian ya. Kalau ada bunganya ya bunganya, kalau ada bijinya sekalian sama bijinya, kemudian batangnya, daunnya, dan akarnya, sebanyak 50 gram. Kemudian berikutnya kunyit, Curcuma domestica Val, nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma, karena yang dipakai adalah rimpangnya, sebanyak 50 gram. Kemudian berikutnya adalah kencur, Kaempferia galanga, nama simplicia atau nama bahannya adalah Kaempferia rhizoma, sebanyak 50 gram. Nah, pohonnya seperti apa? Seperti ini ya sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya yang keenam itu pegagan, Centella asiatica. Nah, pegagan ini nama lokalnya banyak sobat sehat sekalian. Kalau di bahasa Indonesianya, nah kami menyebut ini pegagan. Tapi kalau di Jogja, ini nama lokalnya disebut regedek. Kalau mungkin di Magelang ya, masih Jawa Tengah, ini disebut rendeng. Nah, padahal kalau di Jogja, rendeng di sini adalah kembang kacang. Tapi kalau di Magelang, pegagan ini disebut rendeng. Kemudian kalau di Kebumen, ini masih Jawa Tengah, ini juga disebut panek goang. Dan ada juga yang menyebut ini tanaman ginkgo biloba, karena memang pegagan ini, Centella asiatica ini sedikit mengandung ginkgo biloba. Itu nama latinnya Centella asiatica, nama simplicianya Centella asiatica herba, karena seluruh bagian tanaman, sebanyak 30 gram. Terakhir ini tempuyung. Tempuyung ini nama latinnya Sonchus arvensis, nama simplicianya atau nama bahannya adalah Sonchifolium, karena yang digunakan adalah daunnya, sebanyak 30 gram. Nah, bahan-bahan yang kami sebutkan ini sobat sehat sekalian, jadi kalau akar alang-alang 30 gram ini akar alang-alang kering, kalau basah 2 kali lipatnya sebanyak 60 gram. Jadi kalau sobat sehat sekalian habis mengambil akar alang-alang, itu timbangannya tidak 30 gram. Kalau 30 gram ini kalau sudah dikeringkan, kalau masih basah 60 gram ya sobat sehat sekalian. Meniran ini 30 gram ini kalau kering, kalau basah itu 60 gram. Nah, Sambiloto 50 gram ini adalah Sambiloto basah. Nah, kalau sobat sehat sekalian menggunakan Sambiloto kering, itu separuhnya sekitar 25 gram. Kemudian kunyit, nah kunyit ini adalah kunyit basah sebanyak 50 gram. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan kunyit kering, itu sebanyak 25 gram. Kemudian kencur 50 gram, ini adalah kencur basah. Kalau kencur kering sebanyak 25 gram. Kalau pegagan ini 30 gram, ini adalah pegagan yang kering. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan pegagan yang basah itu sebanyak 60 gram. Dan terakhir tempuyung 30 gram, ini adalah tempuyung dalam kondisi kering. Kalau tempuyung yang digunakan oleh sobat sehat sekalian yang basah sebanyak 60 gram. Nah, itulah sobat-sobat sehat sekalian, bahan-bahannya sudah kami rinci supaya sobat sehat sekalian tidak salah dan bisa langsung mempraktekkan ya setelah menonton video ini. Kemudian sekarang berikutnya cara membuat. Nah, bahan-bahan tadi, kalau kemudian sobat sehat sekalian ada bahan basahnya dan ada bahan keringnya, cara membuatnya. Nah, yang bahan basah itu dipotong kecil-kecil dulu, kemudian dihaluskan. Ya, menghaluskannya boleh dengan cara ditumbuk atau di blender. Nanti kita praktekkan ya dengan cara di blender. Nah, kalau yang kering nanti bisa langsung dimasukkan dalam proses perebusannya. Biasanya ketika untuk mengeringkan bahan kan dirajang kecil-kecil. Nah, ukurannya sudah cukup kecil sehingga
bahan atau kandungan aktif yang ada di bahan itu bisa keluar secara maksimal. Nah, setelah bahan basah dirajang kemudian dilembutkan dengan cara di blender, semua bahan ini direbus dengan air sebanyak 3,2 liter ya. Airnya harus ditakar betul-betul ini sobat sehat sekalian, sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Begitu mendidih tutupnya dibuka, dibiarkan mendidih selama 5 menit. Setelah itu api dimatikan. Nah, untuk merebusnya boleh nggak Pak pakai panci stainless? Boleh. Panci stainless boleh, panci kaca boleh, panci enamel boleh, ya kuali boleh. Yang tidak boleh adalah yang berbahan baku besi atau aluminium. Nah, kalau sekarang kan besi sudah jarang ya ditemukan ya sebagai alat masak. Maksud saya besi murni ya, bukan besi stainless misalnya. Nah, itu kan sudah jarang ya, yang sering ditemukan adalah yang berbahan baku aluminium. Nah, khusus untuk merebus jamu, saran saya tidak menggunakan yang berbahan baku aluminium. Kenapa? Karena bahan-bahan yang kita gunakan itu rata-rata bersifat asam sehingga mudah mengkorosi aluminium itu. Nah, nanti aluminiumnya itu bisa terlarut dalam jamu yang kita minum. Jamu ini setelah misalnya pagi direbus, setelah 12 jam atau malam hari itu dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Dan resep ini untuk 24 kali minum sobat sehat sekalian ya. Resep 3,2 liter ini untuk 24 kali minum. Sekali minum berapa? 100 cc. Nah, itu dia sobat sehat sekalian cara membuat. Nah, sekarang dosis dan aturan minum. Nah, dosis dan aturan minum ini ada dua. Yang pertama untuk dosis pengobatan. Manakala orang terkena batu empedu, untuk pengobatannya diminum berapa kali sehari? 5 kali. Jadi diminum sebelum makan sehari 5 kali. Jadi misalnya sobat sehat sekalian minum pagi jam 6, 3 jam berikutnya jam 9, 3 jam berikutnya jam 12, 3 jam berikutnya jam 3 sore, 3 jam berikutnya jam 6 atau jam 7 malam. Jadi diminum sehari 5 kali, jaraknya 3 jam sebelum makan. Ini untuk yang dosis pengobatan. Nah, untuk yang pencegahan, misalnya ada ya sobat sehat sekalian, Pak, saya itu kepingin supaya tidak terkena batu empedu. Untuk pencegahan diminum sehari 2 kali, pagi dan malam, ya, dan tetap sebelum makan. Nah, itu ya sobat sehat sekalian untuk yang dosis pencegahan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu penyakit batu empedu juga sudah kami berikan, penyebabnya apa juga sudah, gejala-gejalanya juga sudah, siapa saja faktor risiko yang terkena batu empedu juga sudah, dan puncaknya resep jamu juga sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian, termasuk bahan-bahannya seperti apa ya, jangan sampai keliru ya, tanamannya, ya dosisnya, dan aturan minumnya juga sudah saya sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuat jamu ini. Ikuti terus channel Sang Peracik ini supaya sobat-sobat sehat sekalian bisa langsung ya mempraktekkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu batu empedu ya. Nah, ini sudah kami siapkan bahan-bahannya. Jadi ada akar alang-alang ya sobat sehat sekalian, kemudian ada pegagan. Ini akar alang-alangnya kami menggunakan yang kering, kemudian ini pegagan, kemudian ada tempuyung, kemudian ada meniran. Ya, meniran adalah seluruh bagian tanamannya. Kalau tempuyung tadi apa? Daunnya, akar alang-alang adalah rimpangnya ya, akarnya. Terus kemudian pegagan seluruh bagian tanamannya. Kemudian sambiloto juga. Ini kami menggunakan basah, ini juga seluruh bagian tanamannya. Kemudian ada kunyit dan ada kencur ya sobat sehat sekalian. Nah, kalau yang kering-kering ini bisa kita langsung masukkan ke kuali. Kalau yang basah-basah ini kita blender dulu ya sobat sehat sekalian, supaya ukurannya jauh lebih kecil. Nah, sekarang kita masukkan dulu ya yang kering-kering ini ke dalam kuali. Oke, kita persiapkan dulu ini kuali sobat sehat sekalian
sudah kami persiapkan ya. Kalau sobat sekalian, Pak saya nggak ada kuali, kayaknya nggak mantep, boleh kok menggunakan panci stainless, panci enamel, panci kaca ya sobat sehat sekalian ya. Nah ini yang kering-kering kita masukkan dulu, ini akar alang-alangnya kita masukkan. Oke ya, ini pegagan kita masukkan. Oke, nanti terakhir kita masukkan semua ya sobat sehat sekalian. Terus kemudian tempuyung ya, tempuyung kita masukkan. Ini tempuyung sudah kita masukkan. Terus kemudian meniran. Nah, meniran ini kita masukkan sobat sehat sekalian ya. Ini kita masukkan menirannya ya. Dah. Terus kemudian yang daun-daunnya ini yang basah dan rimpangnya kita blender ya sobat sehat sekalian. Nah, sebelum di blender kita kecilkan dulu ya ukurannya ya sobat sehat sekalian. Supaya apa? Supaya ketika blender itu mudah ya sobat sehat sekalian. Nah, ini sambiloto kita kecilkan dulu karena sambiloto adalah seluruh bagian tanaman. Ini biasanya batang-batangnya kita juga ikut rajang. Supaya apa? Supaya mudah untuk kita blender. Oke, yang ada di sini juga kita ambil lagi ya, kita kecilkan. Dan ini sudah ditimbang semua ya sobat sekalian sesuai takarannya tadi ya. Ingat ya. Ya, kita kecilkan lagi ukurannya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan di dalam blender ya sobat sehat sekalian ya. Oke. Nah, terus kemudian kunir atau kunyitnya kita kecilkan juga ya. Ini tadi sudah kami sebagian kami kecilkan, kita kecilkan lagi ya, tidak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian, yang penting mudah untuk di blender. Oke. Nah Pak, ini kunyitnya dikupas atau enggak Pak? Termasuk nanti kencurnya dikupas atau enggak? Saran saya tidak. Kenapa? Karena kandungan yang ada di kulit kunyit ini itu juga berkhasiat, tapi harus dicuci bersih ya sobat sehat sekalian ya. Itu bermanfaat untuk ekosistem lambung kita, jadi kulitnya itu bermanfaat. Nah ini udah kita masukkan lagi kunyitnya. Dan terakhir adalah kencur ya sobat sehat sekalian. Tadi udah sebagian kita kecilkan ya, ini kita kecilkan lagi lah supaya bisa mudah kita untuk memblender ya sobat sehat sekalian. Dah kita masukkan. Nah ini tadi masih ada sisa ya, kita masukkan ya, kalau bahasa Jawanya eman-eman ya sobat sehat sekalian ya, kita masukkan ke dalam kuali. Nah airnya berapa tadi sobat sehat sekalian? Sebanyak 3,2 liter. Nah 3,2 liter kita ambil 500 cc untuk memudahkan kita memblender ya. Airnya sudah kami siapkan ya. Nah kita ambil setengah liter atau 500 cc untuk memblender. Kok banyak Pak? Ya agar mudah kita untuk menghitungnya ya. Oke, kita blender dulu. Udah cukup, hanya sebentar sobat sehat sekalian. Dan setelah di blender kita masukkan dalam kuali ya sobat sehat sekalian. Nah sisanya ini kita bilas ya, kan masih ada sisa biasanya, kita bilas pakai air setengah liter lagi ya. Kita bilas pakai air setengah liter lagi, kita masukkan. Nah jadi total air yang sudah digunakan tadi setengah liter untuk untuk memblender dan setengah liter untuk membilas. Jadi sudah 1 liter ya, berarti kurangnya 2,2 liter. Baik, kita sekarang takar. Setiap satu takaran ini setengah liter sobat sehat sekalian ya. Kita hitung 1 2 3, terakhir 4. Nah ini berarti totalnya sudah 3 liter. Yang kita takar langsung itu 2 liter, yang tadi untuk memblender dan membilas 1 liter, berarti kurangnya hanya 200
cc ya Sobat Sehat sekalian ya. Sedikit, nah 200 cc seperti ini. Jadi genaplah sudah, ini totalnya adalah 3,2 liter. Oke, sekarang kita tutup ya Sobat Sehat sekalian, kita tutup dan api kita nyalakan. Nah Sobat Sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berapa lama sih proses perebusannya? Kalau menggunakan kuali, sekali lagi dengan air sebanyak 3,2 liter, itu membutuhkan waktu paling cepat 20 sampai 25 menit Sobat Sehat sekalian. Dengan catatan air api biasa ya, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu membutuhkan waktu 20 sampai 25 menit. Nah, kalau Sobat Sehat sekalian menggunakan panci stainless atau panci enamel atau panci kaca, itu biasanya jauh lebih cepat karena perambatan panasnya bisa lebih cepat. Itu biasanya 15 sampai 20 menit. Itulah Sobat Sehat sekalian, kita tunggu ya sampai mendidih. Sobat Sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas dan Pulau Rote, sekarang sudah 25 menit. Kita lihat ya apakah sudah mendidih Sobat Sehat sekalian. Kita lihat, sudah mendidih Sobat Sehat sekalian. Kita buka dulu tutupnya ya, terus kemudian kita aduk ya, kemudian kita biarkan dulu mendidih selama 5 menit. Supaya apa? Supaya kandungan yang ada di bahan-bahan tadi bisa keluar secara maksimal. Nah Sobat Sehat sekalian, ini adalah resep ke-10 tentang batu empedu. Untuk resep berikutnya, seri lambung dan dispepsia ini adalah kita akan membahas tentang pankreatitis. Seperti apa penyakitnya, terus kemudian bagaimana gejalanya, terus yang terpenting bagaimana resep jamunya. Sehingga ikuti terus ya channel Sang Peraci ini supaya pengetahuan tentang resep-resep yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia itu bisa tuntas ya Sobat Sehat sekalian. Nah sekarang sudah 5 menit, kita matikan dulu ya apinya. Oke, terus kemudian kita aduk dan kita ambil 100 cc seperti apa. Saya sudah siapkan gelas beserta saringannya ya. Jadi disiapkan juga saringannya ya Sobat Sehat sekalian. Ya, kita ambil. Oke. Kita ambil 100 cc seperti apa. Nah, terus ampasnya kita masukkan lagi. Karena apa? Sobat Sehat sekalian, jamu ini setiap 12 jam dipanasi ya. Misalnya kita ngerebus pagi, nanti malam kita panasi, kemudian keesokan harinya kita juga panasi ya Sobat Sehat sekalian. Nah ini 100 cc Sobat Sehat sekalian. Kalau di sini gelas ini disebut gelas blimbing biasanya di masyarakat. Nah ini kalau penuh itu 200 cc. Nah separuhnya seperti ini, kan nggak banyak ya Sobat Sehat sekalian, hanya 100 cc. Diminum sebelum makan ya. Untuk pengobatan sehari berapa kali? 5 kali, pagi, terus kemudian agak siang. Jadi prinsipnya adalah dikelang atau diselang selama 3 jam. Misalnya pagi jam 6, kemudian jam 9, kemudian jam 12, jam 3 sore, jam 6 atau jam 7 malam terakhir. Nah Pak, jamu ini kan pahit Pak, boleh nggak nanti kami tambah dengan madu? Pada prinsipnya sih saya menyarankan tidak usah ditambah apa-apa. Karena apa? Ya ketika kita sakit, pada prinsipnya kita kan pengen sembuh, ya berpahit-pahit dulu lah ya Sobat Sehat sekalian ya. Tetapi kalau kepepetnya tidak kuat dengan rasa pahitnya jamu ini, bolehlah ditambah madu sedikit saja, 1 sendok ya Sobat Sehat sekalian. Atau paling tidak diminum dulu, terus kemudian siapkan gula merah sedikit saja untuk menghilangkan rasa pahit. Nah Sobat Sehat sekalian, itulah tadi resep yang berkaitan dengan batu empedu. Penyakitnya seperti apa sudah kami berikan, kemudian gejalanya, faktor risikonya siapa saja yang terkena batu empedu ini juga sudah kami berikan.
Kemudian resepnya, termasuk bahan-bahannya, tanamannya seperti apa juga sudah saya berikan. Kemudian timbangannya, beratnya bahan-bahan itu juga sudah kami berikan. Dosis dan aturan minum juga sudah, cara membuatnya juga sudah. Sekarang sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sopo kang duwe sifat tawadhu bakal selamat, ora bakal tertipu. Sing ajeng bebas saking gerah batu empedu, monggo kanca ndamel racikan kagem batu empedu.